Ya, adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada sore hari ini. Terus mengajak adik-adik untuk mengambil sikap berdiri atau sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada ya Tuhan pada sore hari ini, di mana Tuhan begitu baik memberkati kami, menolong kami satu minggu yang sudah kami lalui bersama-sama dengan orang tua kami, dan kami sangat bersyukur di mana hari ini ya Tuhan, sore ini kami kembali bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan. Kami memuji nama-Mu, kami mendengarkan firman Tuhan, kami memberikan persembahan tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan yang telah memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Karena itu ya Tuhan, pada sore hari ini kami bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami semua, ya walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk datang memuji Tuhan, bahkan memuliakan nama-Mu. Kami coba berdoa menyerahkan untuk dosa-dosa yang pada sore hari ini yang melayani, kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan baik, sehingga melalui pelayanan sekolah minggu nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita akan memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia, yang mati bahkan bangkit naik ke surga. Ia menang bahkan selalu menang, memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak Tuhan. Penyertaan, urapan kuasa yang berasal daripada Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Haleluya, amin. Masih sukacita adik-adik? Tentu ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan juga. Kita akan menyanyi hari ini, hari yang menjadikan Tuhan. Kita tepuk tangan ya adik-adik.
kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah duduk manis, kalau bawa buku dicatat. Nanti untuk ada minggu keempat kita akan evaluasi. Jadi adik-adik harus punya catatannya ya. Sip? Ya. Silakan Mas Firmina. Oke, adik-adik yang di rumah jangan lupa disiapkan juga ya Alkitabnya buat buka firman Tuhan. Oke? Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti masih semangat dong untuk ibadah sekolah minggu di rumah aja. Nah, hari ini Losa akan cerita tentang bangsa Israel. Kali ini bangsa Israel dapat 10 perintah dari Tuhan. Kira-kira mereka udah taat belum ya sama perintah Tuhan ini? Nah, sama-sama kita belajar yuk adik-adik. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan ini, kita berdoa dulu yuk. Kita pimpin ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai setiap aktivitas kami satu hari ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan berkati kami, biarlah Tuhan kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati Elsa yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik masih ingat kan beberapa waktu yang lalu contoh Heavy pernah menyampaikan cerita bagaimana bangsa Israel ini terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Masih ingat gak sih kira-kira Tuhan mengirimkan apa ke bangsa Mesir? Yaitu 10 tulah. Nah 10 tulah ini yang membawa bangsa Israel akhirnya terbebas dari perbudakan di tanah Mesir. Adik-adik, ketika bangsa Israel ini sudah bebas dari perbudakan, mereka belum menjadi umat pilihan Tuhan yang benar-benar taat kepada Tuhan. Mereka masih suka mengeluh, mereka masih tidak suka bersyukur, mereka juga masih suka marah karena keadaan yang mereka alami. Tapi adik-adik kalian tahu nggak, Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, tetap memimpin bangsa Israel. Buktinya apa sih? Tuhan masih menyertai mereka, masih menyayangi mereka. Buktinya adalah ketika mereka berjalan di padang gurun, ketika siang hari Tuhan memberikan tiang awan kepada mereka untuk meneduhkan mereka dari terik sinar matahari, dan ketika malam Tuhan berikan mereka tiang api untuk menerangi mereka di kegelapan malam. Nah, ketika bangsa Israel ini masih mengeluh karena tidak mendapatkan makanan adik-adik, Tuhan akhirnya mengirimkan mana kepada mereka yang bisa diambil saat pagi hari untuk mereka makan. Nah adik-adik, akhirnya setelah mereka berjalan lama di gurun pasir, di padang pasir, akhirnya mereka sampai di kaki gunung Sinai. Nah ketika mereka ada di sana di padang gurun di kaki gunung Sinai ini, mereka berkemah di sana. Ketika mereka berkemah, Musa naik ke atas gunung Sinai untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk mendengar secara langsung apa perintah Tuhan, apa kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan untuk bangsa Israel. Dan ketika Musa ada di atas gunung sana, Tuhan berfirman, kata Tuhan kepada Musa, Musa, katakanlah kepada mereka bahwa mereka, bangsa Israel ini adalah bangsa yang aku pilih. Bangsa yang kupilih untuk menunjukkan kasih setiaku kepada umat manusia. Mereka adalah bangsa yang aku pilih dari sekian banyak bangsa yang ada di dunia ini. Jadi katakan kepada mereka untuk menyucikan diri selama 3 hari. Karena di hari ketiga nanti aku akan datang, Tuhan akan datang dalam bentuk gumpalan awan yang sangat besar di atas gunung Sinai. Akhirnya Musa setelah mendengar perintah Tuhan ini, Musa turun dari atas gunung Sinai untuk menyampaikan kepada bangsa Israel apa yang Tuhan sudah sampaikan. Musa bilang, Bapak Musa ini bilang sama mereka adik-adik, perhatian, hai seluruh bangsa Israel, Tuhan berfirman kepadaku,
Katanya, sucikanlah diri kalian selama 3 hari ini, karena Tuhan akan datang langsung kepada kita untuk berfirman dalam bentuk awan. Nah, akhirnya adik-adik, bangsa Israel ini menuruti kehendak Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Musa ini, dan akhirnya mereka hidup di dalam kekudusan selama 3 hari ini. Mereka menjaga kekudusan hidupnya, mereka menyucikan diri, mereka tidak berbuat dosa selama 3 hari. Dan akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu, yaitu saat hari yang ketiga, saat mereka menyucikan diri. Akhirnya terdengar suara gemuruh yang sangat besar, dan akhirnya muncul gumpalan awan yang sangat besar menyelimuti seluruh permukaan Gunung Sinai. Nah, adik-adik, ketika Tuhan muncul dalam bentuk awan ini, disertai dengan suara gemuruh, suara petir, seluruh daerah yang ada di Gunung Sinai itu berguncang karena kedahsyatan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel ini di Gunung Sinai. Mereka berkumpul di sini, tapi Musa memberikan batasan di situ. Musa membuat garis. Musa berfirman, Musa berkata, kata Musa, janganlah kalian melewati batas ini, karena itu adalah batas kesucian Tuhan yang tidak bisa dilanggar oleh kita sebagai manusia. Dan setelah Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan kembali, akhirnya kondisi di kemah bangsa Israel ini semakin ribut adik-adik. Banyak masalah yang ada. Bangsa Israel ini tidak sabar menunggu Musa. Mereka selalu mencari Musa. Mereka datang kepada Harun, katanya, Harun, mana Musa? Selama berhari-hari, bermalam-malam, Musa ini belum datang dari atas gunung sana. Jangan-jangan Musa sudah mati. Apa yang harus kita lakukan, Harun? Mereka mendesak Harun, adik-adik. Akhirnya bangsa Israel ini apa? Mereka mendesak Harun untuk apa? Untuk membuat satu Allah yang bisa disembah. Kata orang Israel ini, mereka bilang, Harun, lebih baik kita membuat satu Allah yang bisa kita pegang, kita lihat, kita sentuh. Padahal adik-adik, Tuhan sudah memerintahkan di 10 perintahnya. Di perintah yang pertama dan perintah kedua yaitu apa? Di perintah yang pertama adalah apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Tapi ini sudah dilanggar adik-adik oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel ini selalu mendesak Harun, akhirnya Harun menuruti bangsa Israel ini. Mereka akhirnya mengumpulkan emas mereka, seluruh perhiasan mereka, dan dikumpulkan kepada Harun. Akhirnya Bapak Harun ini dari perhiasan yang dikumpulkan oleh bangsa Israel ini, dia membuat satu patung, yaitu patung lembu emas. Jadi Harun ini membuat satu patung lembu emas untuk disembah oleh bangsa Israel, supaya bangsa Israel ini tenang. Nah, ini adik-adik, kalau adik-adik lihat, satu patung lembu emas. Nah, ketika patung ini jadi adik-adik, wah, bangsa Israel ini bersuka cita. Mereka senang karena mereka punya Allah lain yang bisa disembah. Kira-kira boleh nggak sih kita menyembah patung? Boleh nggak adik-adik? Tidak boleh, karena di hukum perintah Tuhan yang kedua itu Tuhan sudah memerintahkan kita untuk tidak membuat patung untuk disembah. Tapi ini dilanggar sendiri oleh bangsa Israel. Kalian bisa bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan ketika Tuhan mendengarkan, melihat langsung perilaku bangsa Israel ini adik-adik. Dan ketika adik-adik tahu ketika patung ini berhasil dibuat, mereka bersuka cita, mereka berpesta di sekitar patung itu, mereka bernyanyi, mereka menari, mereka menyembah patung itu. Nah, ketika kondisi itu terjadi di perkemahan, Musa yang ada di atas Gunung Sinai pada saat berbicara dengan Tuhan, Tuhan akhirnya berfirman,
Kata Tuhan, Musa, turunlah, lihatlah bangsaku. Mereka sedang melakukan satu kesalahan besar. Biarlah murkaku terjadi atas mereka supaya mereka melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Adik-adik, pada saat Musa mendengarkan ini, Musa bingung. Apa maksud Tuhan? Apa maksud perintah Tuhan ini? Karena apa? Musa tidak tahu bagaimana kondisi bangsa Israel yang sudah keluar dari jalur yang sudah Tuhan tetapkan. Adik-adik, akhirnya ketika Musa turun dari Gunung Sinai, Musa membawa 2 loh batu. 2 loh batu ini berisi tentang 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan langsung kepada bangsa Israel, kepada Musa. Nah, adik-adik, ketika Musa melihat bangsa Israel yang sudah menyimpang dari apa yang jalur yang sudah Tuhan tetapkan, akhirnya Musa marah. Musa menghancurkan kedua loh batu yang berisikan 10 perintah Tuhan yang sudah diterima oleh bangsa Israel dan diterima oleh Musa. Ketika dia marah, dia juga menghancurkan lembu emas itu sampai menjadi hancur. Dan ketika Musa melihat dosa yang sudah diperbuat oleh bangsa Israel ini, adik-adik, Musa Musa berdoa kepada Tuhan untuk memohon pengampunan kepada bangsa Israel ini yang sudah menyimpang jalurnya, adik-adik. Nah, adik-adik, bahwa di sini kita bisa lihat bahwa apa, bangsa Israel yang sudah Tuhan pilih, sudah Tuhan kasihi, Tuhan jaga dengan sepenuh hatinya, dan bahkan sudah menerima 10 perintah Tuhan, bisa menyimpang dari Tuhan, bisa tidak menaati perintah Tuhan. Ini menandakan apa, adik-adik? Bahwa menandakan kita sebagai manusia ini adalah manusia yang berdosa. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Karena itu Tuhan mengirimkan kita anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus kita dari segala dosa yang sudah kita perbuat. Nah, itu cerita firman Tuhan hari ini tentang 10 perintah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel waktu itu. Nah, sekarang adik-adik, kita akan membuat aktivitas. Nah, kemarin kan bahan-bahannya sudah lo share ya. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitas untuk kakak-kakak Pratama dan Madia yaitu membuat hiasan dinding. Hiasan dinding ini nanti akan Lause pilih yang terbaik, akan Lause kasih hadiah. Lause akan pilih 2 orang di setiap kelas untuk menerima hadiah. Oke, untuk adik-adik balita nanti mengurutkan 10 perintah ini. Jadi nanti adik-adik balita akan mengurutkan dari angka 1 sampai angka 10. Oke? Nah, adik-adik udah siap sama bahan-bahannya belum? Nah, sekarang ini dari kelas Pratama dan Madia dulu ya. Nah, di karton yang sudah kalian siapkan, nanti kalian tulis 10 perintah Tuhan. Nanti ada di layar ya, 10 perintah itu apa aja sih. Nah, kalau udah, kalian tulis di kertas nih, contoh ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini ditulis sampai hukum yang ke-10, yaitu jangan mengingini milik sesamamu manusia. Setelah kalian tulis, nanti dilubangi setiap sisinya, setiap sisi sudut-sudutnya nih, contoh ya. Setiap sisi sudut itu dilubangi untuk talinya. Nah, setiap perintah yang kalian sudah tulis di kertas karton ini, kalian bisa hias, terserah pakai apa aja yang kalian punya nih. Contoh Lause tempel-tempel kertas lipat, bentuknya terserah, acak aja, ini Lause bentuk daun aja. Terus Lause kasih pita, Lause kasih stiker bunga. Ini juga cuma Lause warnai dan Lause kasih gambar hati-hati ini. Terus ini contoh lain, Lause cuma tempelin stiker dinosaurus.
Elsa kasih kertas lipat bentuk bunga dan stiker bunga. Kasih kertas lipat bulat-bulat dan kasih gambar senyum. Kalian bisa berkreasi sesuka kalian. Nah, setelah itu nanti kalau udah selesai semuanya, kalian bisa bolongin sisinya, tiap sisinya. Nah, ini Losa waktu itu bilang kan bisa pakai pembolong kertas. Tapi adik-adik, kalau kalian tidak punya pelubang kertas, bisa pakai gunting. Jadi tinggal dilubangi ujungnya. Caranya ini tinggal dipotong sedikit, jadi kalian lipat sedikit, terus dilubangi dikit. Gini, nggak apa-apa. Dilubangi, yang penting ada tempat untuk memasukkan si benang. Wow, ini. Nah, setelah udah nanti diikat setiap sisinya. Sebagai contoh seperti ini, diikat. Nah, sampai hukum yang ke-10. Jadi nggak boleh lepas, nggak boleh urut, harus urut dan harus selalu bersambung. Oke? Nah, ini nanti Losa akan pilih 2 orang pemenang dari setiap kelas untuk jadi pemenangnya, dan Losa udah siapin hadiah spesial. Tenang aja, kalian nggak usah khawatir, oke? Dan untuk adik-adik balita, nanti Losa akan bagikan 10 hukum. Nih, Losa nanti akan potong-potong 10 hukumnya. Nanti adik-adik balita urutin. Adik-adik balita mengurutkan dari hukum yang pertama nih, angka 1, terus diurutin, dicari angka 2, hukum yang kedua apa sih? Tuh, nah nanti ini ditempel di kertas HVS dan bisa dihias menggunakan stiker yang sudah disediakan. Oke, nanti dari adik balita juga akan ada 2 orang pemenang. Oke, jadi tetap semangat ya, walaupun di rumah aja, tetap beribadah, tetap berdoa kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya kita bisa cepat-cepat berkumpul bersama. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu selanjutnya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Adik-adik masih ingat kan 10 perintah Tuhan? Jangan lupa ya, dihafalin, diingat, karena nanti evaluasi pasti keluar. Dan pasti ada reward yang bagus loh buat adik-adik yang bisa jawab soal-soal evaluasi. Dan juga aktivitas yang Losa kasih, jangan lupa ya dikerjain, karena nanti setiap kelas Losa akan pilih 2 yang terbaik dan akan dapat hadiah dari Losa. Oke? Sip. Ya, kita akan bersyukur pada Tuhan. Kita masih boleh mendengar firman Tuhan, dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa dititip papa mama ataupun disimpan nanti kalau mau dikasih, bisa titip papa mama, ingat ya. Nah, seperti kreativitas, nanti suruh papa dan mama yang ambil. Kita nyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai di
dialami orang. Terima kasih Tuhan, Kau masih memelihara kami, bahkan kami boleh memberi persembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada sore hari ini. Mari kita kembali kita berdoa di hadapan Tuhan. Biarlah kita semakin hari kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini ya Tuhan, di mana Kau sudah memberkati kami di dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Baik itu puji-pujian kami, firman Tuhan, bahkan juga persembahan yang telah kami berikan kepada Tuhan, semuanya dalam untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar bukan hanya sebagai pengetahuan kami, tapi biarlah itu benar-benar kami yakini dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih juga untuk Rasul yang pada sore hari ini sudah melayani kami. Tuhan berkati mereka dalam setiap kegiatan-kegiatan mereka. Dan minggu yang akan datang kami kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan beserta dengan Rasul yang akan melayani kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini, dan kami percaya seluruh hidup kami dalam tangan kuasa dan penyertaan Tuhan. Dan akhirnya hadirat yang terkasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih bahkan anugerah keselamatan yang kita dapatkan daripada Yesus Kristus, penyertaan bahkan urapan kuasa daripada Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita, bahkan orang tua kita mulai saat ini, bahkan satu minggu yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan tuh. Selamat sore dan shalom.